Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, jumpa kembali di channel kami, Zona Ukhuwah. Semoga sahabatku tetap sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semua, kali ini, kita akan berkunjung ke makam Sunan Ampel, tepatnya di kota Surabaya. Bagaimana sebenarnya kisah beliau Sunan Ampel? Simak video sampai selesai. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jika ada sesuatu hal yang ingin sahabatku sampaikan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Salah satu dari penyebar Islam Wali Songo di wilayah Jawa adalah Sunan Ampel. Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak, hingga ajaran Mohlimo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Ampel bernama lengkap, Raden Muhammad Ali Rahmatullah, atau Raden Rahmat, lahir di Champa, Kamboja, sekitar tahun 1401. Ia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politik di Champa, sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa, untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang, dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang, yaitu Arya Damar yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban, dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta, ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu, dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel, dan mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan anyaman rotan. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersemadi, judi sabung ayam, minum minuman keras, dan lain sebagainya, yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Karena itulah, Sunan Ampel menekankan prinsip Moh Limo dalam dakwahnya sebagai berikut. Moh main, atau tidak berjudi. Moh ngombe, atau tidak mabuk-mabukan. Moh maling, atau tidak mencuri. Moh madat, atau tidak menghisap candu, narkoba. Moh madon, atau tidak berzina. Selain itu, dakwah Islam Sunan Ampel juga melalui jalur politik. Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya, menggantikan penguasa sebelumnya, yaitu Arya Lembu Suro. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra-putri penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sebagai misal, Retno Panjawati, putri Arya Lembu Suro, yang beragama Islam, menikah dengan Prabu Brawijaya. Mas Murtosimah, putri Sunan Ampel dinikahkan dengan Raden Patah, yaitu Adipati Demak, dan lain sebagainya. Di Demak yang merupakan wilayah dakwah Sunan Ampel, bersama dengan Raden Patah, dan penguasa wilayah setempat, ia mendirikan Masjid Agung Demak. Nama Sunan Ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari 4 tiang masjid tersebut. Dari sisi keluarganya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila, atau Nyi Gede Manila, Putri Tumenggung Wilatika, dan Mas Karimah, Putri Ki Wiro Suryo. Dari 2 istrinya itu, Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan Syarifuddin atau Sunan Derajat. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 di Demak. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sahabat Zona Ukhuwah, demikian tadi sekilas sejarah beliau Sunan Ampel. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.